Kenalin, nama gue Rachel. Umur gue masih 15 tahun. Sekarang gue duduk di kelas 2 SMA. Mungkin kalian mikir gue ini masih bocil ya kan? Ya emang iya, tapi semua pengalaman dan hal-hal yang terjadi di dalam hidup gue membuat pola pikir gue menjadi lebih dewasa. Ya kayak kata orang-orang, didewasakan oleh keadaan. Gue mau ceritain tentang kehidupan di dalam keluarga gue. Ya mungkin ini termasuk cerita sedih. Gue harap gak akan pernah terjadi di kehidupan kalian. Jadi siapin tisu buat ngelap air mata dan inges ya. Hehehe. Pertama-tama gue mau bilang kalau gue anaknya nolep abis. Gue juga introvert gitu. Jadi punya temen cuma 1 atau 2 orang lah. Dan gak begitu akrab juga. Kalau boleh jujur, sebenarnya gue selama ini gak berani cerita ke siapapun. Sampai akhirnya gue memberanikan diri untuk speak up dan ceritain kayak gini, biar lega aja. For your information, gue anak kedua dari 3 bersaudara. Yap, anak tengah. Kehidupan gue pun juga di tengah-tengah. Kaya enggak, miskin enggak, cantik enggak, jelek juga enggak, pinter juga enggak, bodoh juga enggak. Jadi kehidupan gue bener-bener biasa aja, gak ada yang istimewa. Bahkan gak pernah pacaran karena gak ada yang mau sama gue. Loh, kok malah curhat? Skip. Jujur li, gue gak pernah deket sama kedua orang tua gue. Kalau mau deket pun kayak ada batasan gitu. Selain itu, gue juga takut sama mereka. Dari kecil gue udah sering dapet kekerasan secara fisik dari orang tua gue. Dan yang paling parah ya dari ayah gue. Suka cubit, mukul, atau gak segan-segan ngebentak gue sampai mental gue ngedrop. Saat gue beranjak dewasa, mereka udah jarang main kekerasan fisik ke gue, tapi diganti dengan kekerasan secara mental. Dari perkataan mereka yang menyakitkan, dan ini lebih menyakitkan daripada kekerasan fisik. Bahkan ada satu pengalaman yang paling membuat gue trauma dalam hidup gue, yaitu dilecehkan sama ayah kandung gue sendiri. Mungkin beberapa dari kalian udah sering juga lihat di berita-berita hal semacam ini. Dan ini juga terjadi dalam hidup gue. Kejadiannya saat gue kelas 1 SMA. Saat itu ibu dan adik gue pergi ke rumah nenek gue. Kecuali gue, ayah gue, dan abang gue. Saat kejadiannya, abang gue lagi pergi main sama temen-temennya. Terus di rumah itu cuman ada gue dan ayah gue. Awalnya ayah gue minta urutin badan dia, dan dia minta buat ngurutnya di kamar aja. Tapi gue tolak karena ngerasa canggung. Akhirnya kami berdua di ruang tamu. Setelah selesai, ayah gue nawarin buat ngurutin badan gue. Kebetulan kemarin-kemarin gue habis jatuh dari motor. Jadi ayah sekalian nanya-nanyain di bagian mana yang sakit. Gue nunjuk di lengan gue, tapi ayah gue malah ngurutin di bagian punggung. Waduh. Dan lama-kelamaan tangan dia megang ke dada gue sambil ngajak-ngajak gue ke kamar. Dan katanya nanti dia bakal ngasih gue uang. Di situ gue cuman bisa shock banget. Gue bingung mau ngelakuin apa. Dan gue pernah baca orang yang mendapat pelecehan seksual memang gak bisa ngapa-ngapain dan gak berani melawan, atau hanya bisa diem ketakutan karena memang shock banget. So please jangan judge gue yang gak bisa ngeberontak. Gue mau kabur, tapi badan gue ditahan sama ayah gue. Dia bilang, masa takut sama ayah sendiri? Padahal justru karena dia begini gue jadi takut. Ini bener-bener biadab, di luar nalar cok. Dan tiba-tiba terdengarlah suara motor yang datang dari luar. Iya, itu abang gue. Ayah gue langsung berhenti dan keluar nemuin abang gue. Sedangkan gue langsung ke kamar dan nutup pintu. Masih dalam keadaan shock, gak tahu mau berbuat apa. Akhirnya gue nangis pelan-pelan supaya gak ada yang dengar. Gue masih gak percaya ini terjadi dalam hidup gue. Gue bener-bener bingung. Tangan gue gemeteran. Jantung gue berdegup lebih kencang dari biasanya. Sesek banget. Gue awalnya berpikir mau ceritain sama abang gue, tapi gue masih belum berani. Akhirnya gue cuma bisa diem di kamar sampai malam tiba. Dan ibu sama adik gue pun pulang. Gue berniat mau ceritain sama ibu gue, tapi kalau ngomong langsung gue gak sanggup. Jadi gue ketik itu di HP dan nyuruh ibu gue baca. Posisi itu ada adik gue, ibu gue, dan gue lagi duduk di depan rumah. Di saat-saat ibu gue lagi baca, gue ngeliat dari jendela ada ayah gue ngintip dari dalam rumah.
Sumpah, gue ketakutan banget dan mencoba nggak ngeliat ke arah situ. Dan gue berpikir pasti ayah gue tahu gue mau ceritain itu ke ibu gue. Akhirnya lama-kelamaan ayah gue pergi dan udah nggak ngitip lagi. Akhirnya ibu gue selesai ngebaca itu dan